Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Joanna Janu. Di video yang kali ini, sambungan dari latihan copy resep yang video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas latihan copy resep dengan tanda iter. Saya sudah tulis di sini ya, latihan copy resep dengan tanda iter. Namun sebelum kita ngomongin tentang latihan copy resep ini, kayaknya kita mesti ngomongin tentang pendahuluan dulu. Apa yang dimaksud dengan tanda iter? Iter itu kalau bisa saya bilang, iter adalah kepanjangan dari iterasi atau pengulangan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika ada resep yang ada tulisannya iter atau iterasi, berarti dokter menginginkan resep ini diulang kembali apabila resep aslinya sudah habis dikonsumsi oleh pasien. Jadi pasien disuruh balik lagi ke apotek untuk menebus obat yang sama dengan jumlah yang sama gitu. Itu adalah iter ya. Kemudian terus kita akan ngomongin tentang makna letak daripada iter. Nah, saya sudah siapkan di sini. Jadi teman-teman atau anak-anak bisa lihat ya. Contoh 1 itu tulisan iter itu ada di atas. Kemudian contoh kedua iter ada di samping. Ini maknanya akan berbeda sekali teman-teman. Jadi kalau kita bahas yang nomor 1 dulu, iter ada di atas, di paling atas gitu. Sebelum sediaan itu disebut, sediaan 1 disebut, sediaan 2 disebut, ini maknanya pengulangannya itu adalah semua R yang ada di bawahnya. Misalkan di sini adanya cuman amlodipin aja gitu ya, berarti ya cuman amlodipin. Kemudian kalau misalkan ada 2 atau lebih daripada 2 ya berarti resep yang pertama atau sediaan yang pertama ini diulang, kemudian sediaan kedua pun juga diulang. Nah, sedikit menyinggung tadi kelupaan. Iter biasanya itu tidak mungkin berdiri sendiri, jadi tidak mungkin akan tertulis seperti ini ya, iter saja tidak, karena iter sendiri artinya pengulangan, tetapi harus atau biasanya itu disebutkan pengulangannya berapa kali atau dispesifikkan, dokternya menginginkan pengulangan dari resep ini berapa kali. Nah, contohnya yang di sini ya, iter 2 kali, ini maknanya adalah pengulangan diulang berapa kali? 2 kali gitu. Jadi ingat itu tadi. Kemudian satu lagi yang saya lupa menginformasikan tadi di awal. Jadi ketika pasien itu membawa resep asli dari dokternya, misalkan ini ya, ini adalah resep tulisan dokternya asli, posisinya belum pernah ditebus. Nah, ketika pasien itu ke apotek dan menebus amlodipin 10 tablet, kemudian metformin 20 tablet, artinya semua ditebus semuanya, itu masih dalam tahap pasien menebus resep aslinya. Nah, jadi ini yang pertama kali. Kalau pertama kali artinya pasti kita belum pernah mengulang yang sebelumnya kan. Jadi yang pertama itu kita akan sebut nantinya originalnya atau resep aslinya, jumlah aslinya atau paketan aslinya ya gitu ya. Kemudian kalau misalkan pasien sudah mengkonsumsi jumlah yang aslinya tadi, amlodipin 10 tablet, metformin 20 tablet sudah habis, kembali ke apotek kembali untuk mengulang. Nah, itu baru akan dihitung sebagai pengulangan yang pertama atau iterator yang pertama gitu. Kalau iterator yang pertama sudah dikonsumsi habis, kembali ke apotek kembali, dia akan menebus dengan obat dan jumlah yang sama, itu artinya hitungannya adalah iterator atau pengulangan yang kedua. Nah, sudah sampai di situ aja, tidak bisa ditebus kembali karena sesuai dengan instruksi dokternya pengulangan hanya 2 kali. Nah, jadi kalau bisa saya resum, ketika ada tulisan iter 2 kali, aslinya sebenarnya pasiennya itu bisa mengambil atau menebus obat yang pertama, itu originalnya, kemudian pengulangannya 2 kali. Jadi total menebus resepnya adalah 3 kali. Begitu ya. Oke, jangan lupa tentang arti iter, makna dari letak iter ya. Tadi ya, kalau paling atas sendiri itu artinya semua obat yang ada di bawahnya atau sediaan yang ada di bawah iter tersebut diulang sejumlah keinginan dokter, yaitu 2 kali pengulangannya. Akan tetapi kalau yang kedua ini iternya berbeda letaknya, ada di sebelah kiri salah satu sediaan, di mana sediaan yang kedua yang iter itu terletak di sediaan kedua, maknanya berarti sediaan yang pertama ini kan tidak ada kata iter di sebelah kirinya, tidak diulang. Tetapi kalau misalkan yang sediaan kedua, metformin ini ada tulisan iter di sampingnya, itu maknanya metformin, hanya metformin aja yang diulang 2 kali gitu. Oke, kita langsung mulai saja. Tunggu sebentar.
kita akan ngomongin latihan copy resep, masih sama resepnya pakai yang dari tadi kita omongin. Oke. Kita masih pakai iter yang ada di atas aja ya. Jadi di sini kita anggap resep asli yang dibawa oleh pasien gitu. Pasien membawa resep asli ini datang ke apotek anak-anak untuk menebus amlodipin 10 tablet, metformin 20 tablet. Kemudian anak-anak berkewajiban untuk membuat kopi resepnya karena di sini ada iternya ya. Jadi pasien masih ada kewajiban untuk menebus kembali. Jadi anak-anak harus bikin kopi resep. Kopi resepnya akan seperti apa? Nah, kalau misalkan di latihan kopi resep itu kemarin itu date itu bermakna sudah diberikan, date tanpa embel-embel sudah diberikan semuanya. Tapi kalau yang di kopi resep dengan iter ini agak sedikit berbeda. Berbedanya akan seperti ini. Oke. Pakai skenario ya untuk mengerjakan atau untuk memahamkan. Kita pakai skenario, pasien menebus 1 kali resep yang seperti yang saya omongin tadi, amlodipin 10, kemudian metforminnya 20. Maka kopi resepnya akan, ingat kembali, kopi resep tidak boleh mengganti apapun, mengurangi atau menambah. Jadi kita tulis sama dulu. Begitu pula dengan iter, iter tidak terubah menjadi 1 kali atau bahkan mungkin lebih sama ya, posisi sama. Kemudian yang berbeda adalah bagian sini harus dikasih tanda date. Nah, date itu adalah sarana komunikasi atau mempermudah nanti ya kalau untuk mengambil resep sudah ada tandanya, oh ini sudah diberikan atau ini yang belum diberikan. Nah, karena diambil originalnya atau aslinya, jumlah yang aslinya, maka tulisannya adalah date original resep, kan seperti ini. Nah, belum date date tok gitu enggak, karena date tanpa ada embel-embel di belakangnya artinya sudah diberikan semuanya berikut dengan pengulangannya. Karena ini pasien belum mengulang, baru originalnya, maka date original. Date ada embel-embel di belakangnya artinya sudah diberikan, ini sudah diberikan, yang sudah diberikan apa? Tengok belakangnya, oh original R atau resep aslinya saja gitu. Sama ini pun juga karena yang diberikan baru aslinya, maka dia akan tertulis date original R. Oke, jangan lupa kalau misalkan date tanpa embel-embel ini itu sudah diberikan semuanya berikut pengulangannya, tapi ini posisinya belum diambil pengulangannya semuanya, maka tulisannya akan seperti ini karena yang baru diambil adalah aslinya. Nah, kemudian kita beranjak lagi apabila pasien sudah balik ke rumah, sudah mengkonsumsi obatnya, kemudian tinggal 1-2 kali minum lagi sudah habis, pasien balik lagi ke apotek untuk menebus resep kembali dan membawa resep ini ke apotek anak-anak. Anak-anak berkewajiban untuk mengcopy resepnya ya, karena pasien belum selesai untuk menebusnya ya. Jadi copy resepnya akan seperti apa? Oke. Ini skenarionya ini 10 hari setelahnya pasien datang membawa kopi resep hendak menebus lagi. Jadi yang dibawa yang ini sama pasiennya, kemudian menebus lagi. Kopi resepnya akan seperti apa? Kopi resep yang baru akan seperti ini. Ini diabaikan yang atas. Sama tulisannya sama dengan yang ini tadi, yang di atasnya. Tapi tanda date-nya kita buang dulu karena kita akan memberi tanda yang baru. Jadi tanda yang baru itu menghilangkan tanda yang lama, hanya tapi menambahkan ya. Jadi gini. Tadi tulisannya date orik, sekarang date diberikan ya. Kita berhenti dulu sampai di sini. Date bermakna sudah diberikan atau sudah diserahkan ke pasien, tetapi karena ini pengulangan yang pertama, ya kan? Kemarin dia ngambil originalnya, yang ini originalnya kemarin, sekarang dia mau ngambil pengulangannya yang pertama gitu. Jadi tadi ingat pengulangan itu kan iter ya, terus kita tulis iter. Karena iternya atau pengulangan dari pasien ambil ini baru yang pertama kali, maka kita tulis 1 kali gitu. Jadi kalau misalkan dibaca seperti ini, kalau misalkan dibaca ya, pasien mendapatkan amlodipin 5 mg sejumlah 10, dokter menginginkan pengulangannya 2 kali. Tetapi yang baru diambil itu, yang baru diserahkan adalah pengulangan yang pertama, gitu ya. Oke. Itu pun juga yang terjadi pada yang sediaan kedua, tandanya sama. Date
atau sudah diberikan, sudah diserahkan ke pasien. Yang diserahkan apa? Either yang pertama atau pengulangan yang pertama. Pasien baru mengulang yang pertama kali ya. Ya, oke, begini. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan pasien sudah mengambil resep yang sebelumnya, oke, mengingatkan kembali. Kita lanjut, yang pasien membawa ini ke apotek, kemudian dia ingin mengambil ulangan yang kedua atau pengulangan yang kedua, maka kopi resepnya akan seperti apa? Saya sudah siapkan di sini. Cuma tinggal kasih tanda aja nanti. Oke. Tandanya akan seperti apa kalau ini sudah pengambilan ulangan yang kedua atau yang paling terakhir. Sebenarnya opsinya bisa jadi pasien tidak mendapatkan kopi resep kembali karena itu sudah selesai gitu, sudah habis. Tetapi mungkin kalau misalkan pasien menginginkan kopi resep untuk klaim asuransi atau klaim ke tempat kerjanya agar mendapatkan biaya pengobatan yang tertanggung gitu, ya mungkin mau tidak mau pastinya akan membutuhkan nota dan kopi resep. Kopi resepnya akan seperti apa? Kopi resepnya akan seperti ini. Ingat, karena ITER 2 kali adalah pengulangannya disuruh 2 kali sama dokternya, dan ini sudah pengulangan yang kedua, artinya pasien sudah pas untuk mengambil obat, tidak ada sisa lagi. Kalau tidak ada sisa lagi, sudah diberikan semuanya, artinya maka tandanya adalah Oke, kembali menjadi dead. Bukan kembali, menjadi dead. Simple aja, dead tanpa embel-embel di belakangnya. Ingat, dead tanpa embel-embel di belakangnya artinya sudah diberikan semuanya. Begitu pula dengan yang ini, sama karena skenarionya kita bikin sama. Dead juga. Jadi tidak ada kata dead either 2 kali. Kalau dead either 2 kali artinya sebenarnya diberikan, kalau misalkan ya dead either 2 kali, misalkan seperti ini, misalkan ya. Kalau misalkan akan seperti ini artinya amlodipin itu sudah diberikan pengulangan yang kedua. Nah, kalau belum kalau masih seperti ini berarti belum tuntas. Tapi kalau misalkan sebenarnya ini sudah pengulangan yang kedua dan ini memang disuruh mengulang kedua kali, artinya kan sudah tuntas. Kalau sudah tuntas maka tandanya adalah dead. Ya, gitu ya. Terima kasih.